nih puasanya? Semoga tentunya lancar ya. Selamat menaikkan ibadah puasa yang menjalankan dan tentunya yaps. Ini bulan puasa tapi tetap ya ngajaknya asumsian tentang Heisu masih. Ya kalian bisa nonton nanti setelah buka puasa atau ya kapanpun kalian mau. Semoga puasa kalian lancar. Tentunya seperti judulnya, hari ini gue masih akan tetap membahas si kue tar yang super ini. Karena ini menurut aku udah kayak kode yang paling gimana gitu. Sampai sekarang tuh gue masih overthinking terhadap kue ini. Dan gue bener-bener mau gimana caranya gue berpikir gue happy tapi rasional gitu. Dan gue nemuin beberapa bukti-bukti baru terkait kue ini yang makin meyakinkan aku kalau itu bener-bener dari Jisoo. Dan Hein bener-bener bikin kue itu dan postingan itu sesuatu yang spesial. Gue masih kayak gimana gitu kalau ingat kue postingan kue ini. So, mari kita bahas. Ini catatannya lebih banyak lagi, gila. Gue sih masih sampai sekarang masih mikir gimana ceritanya Hein yang ulang tahun 35 tahun di umur Korea itu dikasih kue kayak gini. Siapa lagi kalau bukan Jisoo yang bisa ngirim atau punya ide ngirim kayak gini. Karena kalau temennya Hein yang lain kayaknya nggak mungkin ya. Gue kebayangin apalagi setelah gue ngepoin toko kuenya, orang-orang yang pernah mesen kue ini, lihat dong rata-rata buat anak-anak. Coba Jisoo doang yang ngirim kue kayak gini untuk orang 35 tahun, 34 tahun umur internasionalnya gitu. Kayak what? Siapa lagi coba yang kayak berani ataupun yang kayak ngebayangin gak sih Jisoo ngasih Hein lagi dinner nih, terus Jisoo ngasih Hein kue kayak gitu. Gue bayangin ekspresinya Hein serius pasti ngakak banget. Makanya mungkin dia nggak tahan buat nggak instastory kue itu karena gemasin banget. Astagfirullah, udah deh, bayangin aja tuh gue happy gitu. Oke, maaf. Oke, kita mulai ngomongin beberapa fakta tentang si kue ini. Pertama, walaupun gue yakin banget ini dari Jisoo, tapi kita harus tetap rasional ya. Kemungkinan kalaupun ini nggak dari Jisoo, otomatis seenggaknya yang bisa gituin Hein, ngirim kue kayak gitu ke Hein, yaitu adiknya. Karena fansnya yang gue udah kepoin nggak pernah ngirim kue sejenis kayak gini. Kalaupun dari fans, itu tuh biasanya ada mukanya Hein. Dan beberapa fans juga ngepost pemberian-pemberian dia yang dia kirimin ke Hein dan nggak ada yang ngakuin kue itu. So, berarti bukan dari fans. Yang terbesit di pikiran gue selain Jisoo yang bisa kayak gini nih, kalau kita mau rasionalkan, cuma adiknya Hein, mengingat mereka dekat sedekat itu. Jadi yang bisa menurut gue ngasih abangnya kue kayak gini buat lucu-lucuan itu adiknya Hein. Dan gue nemuin postingan dia ngasih kue ke temannya itu bukan dari toko kue ini, tapi dari toko kue yang sama yang waktu ulang tahun Miso di lokasi Snowdrop. Jadi gue berpikir bahwa ini tuh bisa aja yang kue Miso kemarin itu yang ngurus mungkin timnya Hein. Dan ini kue ini udah langganan Hein sama adiknya. Dan adiknya Hein ngasih kue yang kayak gini ke temannya. Jadi kayak nggak mungkin kalau dia ngasih kue itu ke Hein. Jadi menurut aku adiknya Hein aja udah gugur. Emang cuman Jisoo cuy. And then kita mari tetap berdasarkan fakta. Gue udah ngumpulin juga berbagai fakta lainnya. Mari kita ungkap. Dan semenjak Hein ngepost story tentang kue itu, gue udah selalu berpikir kalau itu merupakan story terakhir
artinya kue itu benar-benar spesial. Saking gregetnya gue bikin instastory tentang itu. Padahal gue jarang tuh kayak gitu-gitu. Dan terbukti setelah beberapa hari ulang tahunnya pun, gue bikin video ini tanggal 4 April, dia nggak ngepost apapun di Instastory setelah itu. Jadi itu story terakhir yang berhubungan dengan ulang tahun dia. Berarti itu benar-benar spesial, kecuali dia ngepost tweet yang berhubungan dengan ulang tahunnya secara keseluruhan. Tapi kalau untuk Instastory stop sampai di situ dia nge-spamnya, jadi benar-benar kue itu udah kayak endgame lah ceritanya. Dan kenapa gue makin yakin bahwa ini nih bener-bener real gila. Karena masalah story itu, kue itu menjadi story terakhir. Dan yang gue perhatikan selama ini, Hein tuh selalu nempatin foto-foto yang kayak kode atau yang manis itu di slide terakhir di feed-nya. Kita bisa lihat di foto ini waktu ulang tahun Kim Miso. Ngepost juga sekaligus mengenang Kim Miso. Dan kalian bisa lihat kan di slide-slide-nya, jadi slide terakhir itu selalu foto yang beda. Terus juga yang ya di fotoin Jisoo. Nah, semakin di slide terakhir itu akan semakin sweet. Yang di depan baju pengantin ini, yang rumornya tuh sebenarnya ending Snowdrop itu sebenarnya happy ending. Gue sih sebenarnya juga meyakini hal itu, karena ada beberapa BTS yang fans ambil tapi nggak ada di scene. Dan kita tahu betapa kontroversialnya drama ini, yaitu yang menyebabkan mungkin banyak scene yang akhirnya di-cut dan dipotong jadi kayak gitu. Karena setauku, gue juga pernah baca bahwa Snowdrop tuh 20 episode. Wah, gue kaget banget pas tahu kok tiba-tiba hanya 16 episode setelah dia tayang infonya. Sebelum tayang gue dengarnya itu 20 episode. Jadi itu yang makin membuat kayak ya sebenarnya kode yang awal Hein berikan ini emang untuk menuju ke happy ending dari Snowdrop. Dan ya dia simpan foto dia dengan baju pengantin ini di slide akhir. Terus juga yang ini yang ya sama Jisoo itu tuh disimpan di slide terakhir. Dan juga pas hari Valentine, jadi ya dia ngiklan lah ceritanya, tapi ada iklan di balik batu. Ada iklan di balik kode, ada kode di balik iklan, dan foto yang mirip Jisoo banget, gayanya Jisoo banget itu disimpan di slide akhir. Itu yang gue kenapa langsung berpikir waktu Hein nge-spam tentang kado-kado itu dan juga bunga dan cake. Kalau misalnya cake ini benar-benar berada di posisi akhir, nggak ada instastory lain yang berhubungan dengan ulang tahun dia, it's mean oke, cukup tahu aja lagunya Rizky Febian tuh. Kita next lagi fakta lainnya. Kita ngebahas lagi fakta terbaru yang gue dapetin dari dua toko kue ini, yaitu Peony Cafe dan juga Happy Birthday Cafe. Jadi di video sebelumnya gue sempat ngomong kalau ini dekat dari YG Entertainment, walaupun gue belum nemuin cara gimana untuk tahu seberapa dekat, tapi gue ngasih tahu kalau ini masih di daerah yang sama. Nah, akhirnya gue nemu pakai aplikasi Kakao Map. Jadi kemarin gue sempat juga pakai aplikasi ini, cuman nggak nemu. Ini kayaknya kesalahan gue karena ada satu hal yang gue tinggalin, yaitu seharusnya gue nyarinya dengan ya tulisan, bukan hanya dengan Hangul juga seharusnya. Dan ya pas banget ada yang DM-in tokonya, kafenya, dan gue klik Hangulnya dan gue copy untuk masuk ke aplikasi Kakao Map dan itu terbaca. Jadi untuk Peony Cake itu cuman berjarak 5 menit dari YG Entertainment. Ini nggak mengherankan kalau ini tuh jadi kayak toko langganan YG gitu. Kalau misalnya ada idolnya yang ulang tahun yang spesial kemarin, kita tahu yang dikasih Jennie, bukan langganan idolnya secara keseluruhan sih, karena kita nggak ngepoin idolnya secara keseluruhan, tapi Jennie pernah dikasih cake ini ya, Peony
cake. Cuma 5 menit dari YG. Dan yang happy birthday cake ini juga bahkan lebih dekat dari YG, cuma 4 menit cuy. Jadi gimana ceritanya nggak mikir itu dari Jisoo. Dan terlebih lagi guys, jadi antara Peony Cafe dan juga Happy Birthday Cafe itu cuma berjarak 1 menit. Dan kalau jalan kaki itu cuma 6 menit. Jadi ini makin memungkinkan bahwa 2 kue ini dikasih sekaligus sama Jisoo. Awalnya gue mikir, kok bisa sebanyak itu Jisoo ngasihnya. Tapi sekali lagi Jisoo itu emang beda orangnya. Jadi gue makin yakin setelah tahu jarak bahwa kue ini ternyata dekatan banget. Jadi mungkin yang kue yang kekanak-kanakan ini sebenarnya buat anak SD, yang untuk dikasihnya buat seru-seruan aja. Mungkin dia kayak gemes gitu ya. Apalagi dia pernah dikasih dari toko kue yang sama, walaupun ya belum jelas, tapi kalian bisa lihat kemarin gue juga udah sempet ngasih lihat kan kalau ada kemiripan. Dan ini gue nemu lagi salah satu cake yang pernah dibuat toko kue itu mirip banget dengan cake yang pernah dikasih Jisoo di staffnya gitu. Jadi itu makin meyakinkan bahwa ini benar-benar diketahui sama Jisoo, tempat ini diketahui juga sama staffnya. Dan siapa lagi? Kalaupun mungkin artis YG yang lain yang terpikir di pikiran gue cuman Yuina. Tapi kalau untuk Yuina kayaknya enggak deh. Apalagi itu bukan stylenya Yuina banget. Yuina nggak mungkin kekanak-kanakan kayak gitu. Cuman Jisoo yang bisa yang ngeperlakuin Hein tuh bahkan kayak seusia dia, bahkan di bawah usia dia sendiri, di bawah usia Jisoo, apalagi di usia Hein gitu. Dan itu yang bikin mungkin Hein kayak ya kayak gemes. Gimana nggak gemes coba? Cuman Jisoo yang bisa kayak gitu. Oh my god. Mengenai 2 kue ini, jadi kalian bisa lihat fotonya itu tuh sama timbelnya. Jadi gue yakin banget sih ini dikasihnya berbarengan. Dan cuman beda pencahayaan aja, mungkin kayak disimpan di meja yang lainnya karena udah penuh dengan makanan juga pasti ya, namanya dinner bukan kue itu aja. Dan yang strawberry ini Jisoo ngasihnya tuh kayak yang serius gitu, yang lebih prepare untuk yang serius ditiup dan sebagainya. Kalau yang satu ini tuh cuman kayak main-main seru-seruan, lagian beli 10 cake juga dia bisa gitu. Ya udah sih, makin yakin kan, gimana nggak makin yakin kalau kayak gini. Fix banget sih ini dari Jisoo, dan disimpan di story terakhir itu yang bikin gue makin berpikir bahwa cake ini benar-benar spesial. Dan masih mengenai si cake yang strawberry ini, kita lihat yang kue Kimisu ini itu juga strawberry, tapi beda toko. Kalau kita mau bilang kebetulan strawberry-nya, tapi banyak toko di Korea yang ngejual kue-kue strawberry. Dan kenapa cuman yang dari dekat YG Entertainment yang sampai di story Hein? Berarti siapa lagi kalau YG selain Jisoo? Apalagi member-member Blackpink tuh sering cerita kalau dia tuh kayak kalau main, kalau kayak makan tuh di daerah sekitaran YG. Artinya Jisoo bener-bener tahu toko ini, gue yakin banget. Kayak ramen yang sering mereka kunjungin pun, mereka tuh selalu cerita yang dekat dari YG gitu ya, ada enak dan sebagainya. Otomatis dia tahu tempat ini, please. Nggak ada yang lain selain Jisoo. Oke, next. Oke guys, karena videonya kepanjangan, gue cut ya. Nanti video selanjutnya di part 2. Gue potong kayak gini karena agak sulit ngepostnya. Kadang-kadang gagal. Nah, akhir-akhir ini selalu ngepost pakai handphone aja, jadi agak sedikit gimana gitu kalau kepanjangan durasinya. So, sampai ketemu di part 2.